Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube sekalian, selamat datang kembali di channel kami. Di kesempatan kali ini, kami akan coba berbagi kepada Sobat YouTube sekalian sebuah informasi terkait PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, banyak sekali teman-teman kita yang terpanggil untuk ikut pretest ya, atau dapat dikatakan sebagai sasaran PPG tahun 2023 ini. Namun, ketika nanti mau mengupload berkas pendukung, khususnya di pindahin SK pengangkatan pertama ini, banyak sekali kebingungan atau kurang paham ya terkait berkas mana yang harus diunggah. Takut nanti berkatnya salah dan akhirnya nanti bisa ditolak. Nah, semoga dengan menonton video ini kita nanti nggak salah ngupload berkas dan sobat bisa dinyatakan lulus administrasi untuk PPG tahun ini. Nah, sebelum lanjut sobat YouTube sekalian, alangkah baiknya kalau sobat YouTube sekalian itu bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe-nya. Karena di video ini kita akan coba bahas video menarik atau pembahasan menarik terkait solusi mengatasi kebingungan terkait berkas pendukung poin pertama ini. Mari kita mulai videonya Sobat YouTube sekalian. Nah, Sobat YouTube sekalian, sebelum lanjut, mari kita lihat surat edaran nomor 0869-GT.00.05-2023 yang isinya itu berkaitan tentang pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau biasa dikenal PPG dalam jabatan tahun 2023. Dari sini, sobat nanti bisa membaca beberapa syarat agar kita itu bisa terpanggil di PPG dalam jabatan tahun ini. Selain itu, kalau sobat geser lagi ke bawah, maka nanti sobat akan menemukan ya poin di sini ya, syarat administrasi. Nah, di sini ada beberapa hal penting yang nantinya itu sobat perlu pelajari baik-baik. Jadi apa saja sebenarnya nanti yang diupload, itu yang pertama ada namanya hasil pindai atau scan ijazah. Terus ada hasil pindai atau SK pengangkatan pertama sebagai guru. Nah, di sini kalimatnya seperti ini. Perhatikan baik-baik, ini saya perbesar. Saya coba tandai ya Sobat YouTube sekalian. Di sini, di poin B sini, kalau kita lihat baik-baik, di sini hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Jadi, di sini adalah SK saat sobat itu pertama kali diangkat sebagai guru. Baik nanti guru di sekolah negeri ataupun guru di sekolah swasta. Tentu saja sobat nanti itu ketika pertama kali jadi seorang guru akan diberikan sebuah SK atau SK pengangkatan ya. Dan di sini diberi keterangan, kalau kita geser sedikit, SK-nya itu bisa yang asli. Nah, biasanya cap sekolahnya itu kelihatan masih berwarna. Ataupun fotokopi legalisir, jadi difotokopi dulu, kemudian dilegalisir, dan setelah itu di-scan. Nah, kalimat di sini sangat jelas bahwa fotokopian yang dilegalisir itu legalisirnya itu harus di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Jadi, kalau seandainya ada yang asli, upload yang asli. Tapi kalau seandainya nggak ada yang asli, maka harus difotokopi dulu, kemudian dilegalisir di Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Nah, kalau dari sini sudah sangat jelas Sobat YouTube sekalian. Akan tetapi, ada sebuah problem yang jadi pertanyaan teman-teman, baik di grup Facebook, grup WA, bahkan grup Telegram, banyak dari teman-teman itu yang bingung akan hal ini Sobat YouTube sekalian. Jadi di sini ada namanya
SIM PKB ya. Jadi kalau sobat nanti masuk ke emailnya sobat, terus masuk bagian berkas pendukung, nanti akan ketemu seperti ini. Saya coba langsung masuk di tampilan PPG-nya ya, atau SIM PKB-nya. Seperti berikut ini sobat YouTube sekalian. Nah, saya coba seleksi seperti ini supaya bisa saya coret-coret sedikit. Nah, kalau sobat YouTube itu fokus di poin pertama sini, karena tadi sobat itu sudah melihat surat edarannya, coba sobat itu perhatikan baik-baik di tampilan pertama ini yang ada di SIM PKB, khususnya di bagian berkas pendukung, dan masuk syarat wajib ini, pindaian SK pengangkatan pertama, terus di sini wajib. Nah, sobat, di sini kalimatnya sedikit berbeda ya. Kalau kita lihat dari surat edaran tadi. Di sini kalimatnya berdasarkan Dapodik cut off gitu ya. TMT awal sebagai guru pada tanggal 01 Januari 2015. Jadi silakan pindai atau scan SK pengangkatan pertama yang memuat TMT awal sesuai tanggal 01 Januari 2015. Jadi kalau yang pertama tadi itu hanya SK pengangkatan pertama sebagai guru. Kalau di sini diperjelas lagi, SK-nya itu harus memuat identitas tanggal seperti berikut ini. Jadi tanggalnya nanti di SK itu harus tanggal 1 Januari 2015. Maksudnya TMT-nya itu harus tanggal 1 Januari 2015. Di sana harus dikatakan bahwa sobat itu terangkatnya 01 Januari 2015. Maksudnya mulai berlakunya ya, bukan tanda tangannya. Karena di bagian tanda tangan bisa saja nanti 02 Januarinya ataupun bahkan Desembernya. Seperti itu sobat YouTube sekalian. Nah, kalau sobat lihat baik-baik di sini, ini ada sedikit perbedaan lagi. Nah, kalimatnya ini ada titik ya di sini ya. Asli atau fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan. Dalam arti lain, ini kalau diartikan baik-baik, sebenarnya aslinya juga harus dari Dinas Pendidikan. Fotokopi atau legalisir pun harus dari Dinas Pendidikan. Berbeda dengan surat edaran tadi. Kalau asli nggak perlu dari Dinas Pendidikan. Tapi karena di sini kurungnya di sini, berarti maksud dari ini bahwa baik asli ataupun fotokopi itu harus dari Dinas Pendidikan. Nah, sedangkan banyak sekali teman-teman itu yang curhat, yang ngeluh gitu ya, atau yang bertanya bahwa mereka itu nggak punya SK dari Dinas Pendidikan untuk TMT pertama. Kadangkala kita ngajar itu bahkan butuh beberapa tahun baru dapat SK dari dinas gitu. Yang ada hanya SK dari sekolah atau kepala sekolah. Kemudian ada SK dari yayasan. Nah, sehingga di grup-grup itu ada yang memberikan kesimpulan bahwa nanti yang diunggah sini itu kalau memang ada SK dari Dinas Pendidikan yang pertama dan sesuai TMT yang muncul di Dapodiknya ataupun di SIM PKB-nya, maka unggah yang dari Dinas Pendidikan. Nah, atau katanya ya, atau kalau memang ada SK dari sekolah, fotokopi saja. Setelah difotokopi, kemudian legalisir, tapi legalisirnya di Dinas Pendidikan. Itu lebih amannya. Jadi dua, langsung asli dari Dinas Pendidikan, yaitu datang ke sana, minta dibuatkan sebuah SK yang tertanggal ini, dengan membawa SK dari sekolah. Supaya nanti sebagai bukti kuat bahwa sobat itu punya SK itu, maka akan dibuatkan. Itu pun kalau ada dinas yang mau membuatkan, karena memang katanya atau dengar-dengar info sudah nggak dibuatkan lagi SK dari dinas seperti itu. Jadi gitu ya sobat ya. Jadi kalau memang poin pertama tadi solusinya sulit dilakukan, sobat itu silakan melakukan poin kedua, yaitu SK dari sekolah tadi silakan dilegalisir. Maksud saya difotokopi pertama dulu, kemudian dibawa ke dinas dan dilegalisir.
Habis itu di-scan, setelah itu di-upload. Nah, tapi banyak teman-teman yang beranggapan bahwa langsung saja yang dari sekolah itu bisa di-upload karena terbukti di tahun 2022 banyak yang diterima. Nah, perlu diingatin sekali lagi Sobat YouTube sekalian, diterima atau tidaknya itu selain berkasnya, itu bergantung sama pihak pemeriksa atau LPMP itu sendiri ya. Jadi berbeda-beda tiap daerah, ada yang masing-masing verifikator ibaratnya ya, itu menanggapi isi dari surat edaran ditambah dengan tampilan dari SIM PKB ini, tanggapannya bisa berbeda-beda. Jadi ada daerah yang beranggapan oh boleh dari sekolah karena memang aslinya dari sekolah. Itu kalau memang orangnya ngerti terkait dunia pendidikan atau ya kaitannya sama arsip-arsip seperti ini. Ada kalanya yang ditugaskan untuk verifikator ini mungkin saja tanggapannya berbeda. Sehingga nanti harus dianggap dari dinas pendidikan ini. Kalau nggak dari dinas ya nggak bisa. Makanya paling amannya itu tadi buat ke dinas dulu atau kalau nggak bisa SK dari sekolah yang ada tanda tangannya kepala sekolah ataupun dari yayasan ya misalnya difotokopi, minta legalisir ke dinas. Jadi dinas itu hanya legalisir saja. Habis dilegalisir langsung di-upload. Nah, ini lebih aman Sobat YouTube sekalian. Nah, terus ada beberapa pertanyaan lagi terkait tanggal. Loh, SK saya itu bukan tanggal 01 Januari 2015 misalin. SK saya itu loh, misalin Juli 2015 gitu, kok beda? Nah, Sobat YouTube sekalian, sebenarnya sebelum cut off ini, Sobat itu sudah dikasih waktu untuk pemutakhiran. Jadi kalau Sobat itu lihat di PTK Datadik ya. Tunggu, saya lihatkan dulu sementara ya Sobat ya. Saya pause dulu. Nah, Sobat YouTube sekalian, kalau Sobat itu masuk nanti di PTK Datadik, jadi di sini ada alamatnya di sini ya, ptk.datadik.kemdikbud.go.id, kemudian di bagian riwayat kerja. Jadi di bagian riwayat ya, di sini ada riwayat kerja. Nanti akan muncul status kepegawaiannya Sobat, jenis PTK, lembaga pengangkat, nomor SK, tanggal SK, TMT kerja, misalnya gitu ya. Kemudian dan berikutnya ini yang ada. Jadi yang paling penting sekarang saya tandai di sini. Di bagian TMT sini Sobat YouTube sekalian. Nah, ini datanya Sobat tadi di SIM PKB itu muncul karena ada inputan dari operator di sini. Dan operator itu nginput berdasarkan SK-nya Sobat. Jadi harusnya Sobat itu ngecek di sini. Apakah inputan ini benar-benar sudah sesuai dengan SK-nya Sobat atau belum? Seandainya sudah aman-aman saja. Nah, seandainya belum, misalkan terjadi perbedaan, Sobat itu harusnya sebelum cut off tadi atau pengambilan data ya dari server itu, kemarin kan ada batasnya ya, kalau nggak salah tanggal 5 ya, tanggal 5 Mei mungkin. Tanggal 15 atau berapa ya. Pokoknya intinya sebelum tanggal itu, Sobat itu harusnya sudah menghadap pihak operator untuk pemutakhiran ya. Kalau ada misalkan perbedaan segera diperbaiki. Itu masih bisa diperbaiki. Nah, kalau sekarang misalkan Sobat ingin perbaiki, nah di sistem PTK Datadik ataupun yang lainnya itu masih bisa. Hanya saja itu nggak akan merubah tampilan nantinya ya. Karena ini yang sudah masuk. Nah, nanti nggak akan bisa merubah tampilan daripada yang tadi. Atau seandainya bisa dicoba ya. Jadi intinya ini, inputan ini bisa diperbaiki atau diperbarui oleh operator masing-masing. Kalau memang misalkan pertamanya berbeda dengan SK-nya ya, segera perbaiki di sini daripada merubah SK. Seperti itu. Kayak contohnya tadi, munculnya 01 Januari 2015. Karena setelah dicek dari sini, nah dari sini ya, itu tahun terakhirnya 2015 dan 2015 ini ada 2. Jadi nanti yang dicek itu bulan paling awal, di sini ada Januari, di sini ada
Juli. Jadi yang masuk nanti ya bulan Januari ini. Seperti itu. Jadi SK nanti yang diminta di sana ya tentu saja yang harus Januari 2015, bukan Juli 2015, seperti itu. Makanya Sobat YouTube sekalian, di sini bisa muncul ya SK pengangkatan pertama itu 1 Januari 2015. Nah, sebenarnya ketika itu berbeda ada dua cara untuk mengatasinya. Sobat YouTube sekalian ya, langkah pertama jadi datang ke operator, kemudian di bagian PTK Datadik tadi disuruh perbaiki. Jadi diperbaiki sesuai dengan SK aslinya. Maka nanti akan bisa diupdate. Hanya saja untuk di sini tampilannya berubah atau tidak, saya sendiri masih belum paham. Bisa langsung dicek ya nantinya di sana. Ya, siapa tahu ada yang mau uji coba seperti itu. Kemudian yang kedua, seandainya sekolahnya masih ada, bisa saja minta tolong perbarui tanggal ataupun bulannya. Saya rasa sekolahnya nggak akan terlalu ibaratnya khawatir terkait hal itu, karena gurunya ya gurunya sendiri. Tentu saja sekolahnya ingin gurunya itu bisa masuk PPG. Jadi dua itu bisa dilakukan Sobat YouTube sekalian. Nah, seperti itu Sobat ya penjelasan terkait pindaian SK pengangkatan pertama yang menjadi banyak pertanyaan dari teman-teman di berbagai media sosial, khususnya di grup-grup tertentu. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat buat Sobat YouTube sekalian. Nah, seandainya masih ada pertanyaan terkait poin pertama ini, bisa tulis di kolom komentar. Untuk yang poin 2, poin 3, dan seterusnya, kita akan coba buatkan video berikutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.